gue lagi hamil. Nah dari situ dia nggak percaya kalau itu anak dia. Dituduh selingkuh dengan teman suami yang suka antar jemput setiap malam ke tempat kerja di kafe. Akhirnya perselingkuhan itu pun tak terhindari. Usai tes DNA, mertua dan suami minta maaf, tapi Mona masih sakit hati. Padahal dia selama menunggu kelahiran anak, lahir batin itu dipenuhi selingkuhan. Saya siap dites DNA jika Mas ragu tentang anak yang Mona kandung ini. Begitu kalimat terakhir yang Mona ucapkan sebelum diusir dari rumah tinggal saat perut hamil besar. Tak kuasa menahan air mata bercucuran sambil berkemas pakaian, tangan pun terus mengelus perut yang buncit. Sudah berupaya maksimal meyakinkan suaminya bahwa Mona nama samaran tidak melakukan hal itu. Cinta pada suami benar-benar tulus, bahkan rasa cinta ke suaminya itu begitu besarnya. Jadi tidak mungkin Mona menyeleweng. Hanya masalahnya selalu diantar jemput oleh pemain gitar di kafe. Begitu. Setelah dites DNA, sebenarnya Mona ini merasa puas, apalagi sang mertua yang menuduh bahwa Mona itu berselingkuh dengan pemain gitar yang selalu antar jemput Mona dari kafe ke rumah, dari rumah ke kafe, dan itu setiap hari dan pulangnya malam-malam terus. Ternyata dari hasil tes DNA jelas bahwa ini bayi adalah anak suaminya. Suaminya juga menangis terseduh-seduh dan mertuanya juga meminta maaf sampai bersujud di kaki Mona. Tapi Mona tetap sakit hati karena ketika hamil besar dia diusir. Dan pengusiran itu bukan tanpa sebab. Awal mulanya sebenarnya Mona dalam keadaan mabuk sempoyongan diantar pulang sama lelaki dari kafe yang konon dia itu adalah pemain gitar. Mulut bau minuman, sempoyongan, ketahuan sama mertua ketika dia baru pulang kerja itu. Dari situlah mertua menyampaikan ke suaminya bahwa istrimu dibonceng sama lelaki dalam keadaan sempoyongan mabuk. Maka marahlah sang suami. Akhirnya Mona diusir dari rumah dan tidak peduli lagi, bahkan ketika mau melahirkan saja Mona itu kirim WA kepada suami dan suami tidak peduli. Dan kini setelah dites DNA terbukti bahwa anak itu adalah anak suaminya. Maka suaminya menangis terseduh-seduh meminta maaf. Selama ini kemana itu sang suami? Nah, perlu diperhatikan juga menurut pengakuan Mona di dalam podcast Bincang Ranjang, Pulgar dia mengatakan selama dia itu pergi dari rumah kemana? Karena dia kan broken home. Dia bilang, saya ngontrak. Siapa yang membiayai ngontrak itu? Ya, selingkuhan saya. Akhirnya dia mengaku selingkuhan karena apa? Tidak ada tempat mengadu kecuali mengadu kepada orang yang suka antar jemput dari kafe. Dan di kafe pun selalu bekerja dengan dia karena dia penyanyi dan pemain gitarnya adalah yang suka antar jemput itu. Nah, dia mengakui karena dia yang membiayai kontrakan, dia yang memberi makan pagi, siang, begitu juga antar jemput sepenuhnya dibiayai oleh pemain gitar itu. Nah, minta jatah juga kan? Dia mengaku akhirnya ya terjadilah hubungan suami istri karena kebetulan yang sering antar jemput itu yang pemain gitar itu sudah lama mencintai Mona. Tapi kan Mona sudah punya suami. Dari situlah mertuanya Mona menaruh curiga dari tatapan matanya. Tetapi Mona berani sumpah bahkan siap dites DNA. Dia tidak melakukan apa yang dituduhkan suaminya itu.
Karena ada puncak cerita ketika mabuk sempoyongan itu, maka sampailah kepada klimaknya. Walaupun kini Mona hidup bahagia dengan suaminya dan mertuanya juga sudah saling memaafkan, tetapi ada satu peristiwa yang tetap tidak mau terima ketika Mona dalam keadaan hamil besar, tidak punya uang, diusir dari rumah, nggak peduli, bahkan mau melahirkan pun suaminya tidak mau merespon dari WA Mona tersebut. Tapi terus terang bahwa Mona selama dikontrakan itu, selama pergi dari rumah itu dibiayai oleh laki-laki yang selama ini antar jemput, dan dia melakukan hubungan suami istri di luar nikah posisi sedang hamil. Dan kini Mona tetap ada rasa sakit hati karena diusir dari rumah sehingga dia harus melakukan hal seperti itu. Hadirin sekalian, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Perlu diingat, dalam keadaan hamil besar, diusir dari rumah, tanpa memiliki bekal hidup, hanya ada satu tempat mengadu, yaitu pemain gitar yang suka antar jemput. Tampaknya suasana ini dijadikan kesempatan untuk meminta jatah kepada Mona. Menjaga keharmonisan keluarga itu harus kumulatif. Harus menjaga tempat pekerjaannya, menjaga makanannya, kesejahteraan lahir dan batin. Itu semuanya harus terpenuhi. Baik perhatian dalam bentuk mimik muka dan perilaku, sampai kepada nafkah biaya hidup. Tidak boleh yang namanya istri lain jenis kelamin diantar jemput setiap malam. Berangkat dijemput, pulang diantar. Di tempat kerja juga bersatu dengan orang itu juga. Ini barangkali yang perlu dicamkan baik-baik. Tanggung jawab suami itu adalah menjaga keluarga, menjaga keharmonisan keluarga. Wajar jika mertua itu cemburu besar kepada menantunya karena pulang dari tempat kerja dalam keadaan sempoyongan. Yang namanya orang mabuk kan tidak sadar apa yang telah dilakukan juga. Wallahu a'lam. Nah, kita di sini tidak menghakimi siapapun. Tetapi bagi kaum milenial yang mau melakukan pernikahan, camkan baik-baik, sebaiknya pekerjaan itu terkontrol, antara laki dan perempuan lain muhrim itu harus benar-benar terjaga. Kenapa? Karena diantar jemput oleh laki-laki yang menyukai dirinya dan suami melepas begitu saja, itu tanda-tandanya suami tidak memagari. Sang suami harus memagari istrinya, memagari keluarganya. Tidak ada yang namanya orang itu menolong tanpa pamrih, kecuali orang-orang yang agamanya cukup tinggi, orang yang benar-benar sudah berpikir hanya untuk akhirat. Selalu ada saja hal-hal lain yang diganggu oleh makhluk-makhluk astral, bahwa getaran-getaran jiwa itu jika tidak dipagari, laki dan perempuan selalu ada gesekan, apalagi dibumbui dengan minuman keras, apa yang terjadi terhadap Mona itu tidak bisa dihindari. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, konten ini hanya mengajak, mari kita jaga keluarga kita dari kehancuran akibat kecemburuan, akibat tidak kokohnya pagar yang dibangun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lagi hamil. Nah dari situ dia nggak percaya kalau itu anak dia. Tapi saat suami lu tahu bahwa si Bedan lo pernah berhubungan, itu suami lu